biasa kita mempunyai 2 kursi yang tersedia. Kamu bisa memilih kursi yang ini atau yang sana untuk merasa kamu nyaman pada saat konseling berlangsung. Boleh? Boleh, silakan. Apakah boleh saya duduk di sebelah sini? Boleh. Oke, terima kasih. Oke. Kita masuk pada sesi ketiga. Sebelum masuk sesi ketiga, kita mempunyai kode etik yang kita sudah tahu. Kita akan menjaga asas kerahasiaan. Apakah boleh saya mendokumentasi lewat video? Boleh. Oke, baik, terima kasih. Sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik. Tapi maaf ya kalau misalnya aku nanti agak batuk sedikit soalnya lagi enak badan. Apa? Lagi enak badan ya? Iya. Gimana sesi konseling yang pertama dan sesi konseling yang kedua? Baik, lumayan lah. Apakah merasa lebih cukup tenang dan baik setelah melakukan sesi konselingnya? Lebih tenang, kayak masih agak ada yang belum terbiasa mungkin ya, karena masih kayak harus adaptasi lagi gitu. Itu doang sih. Oke, sekarang bisa ceritakan, bolehkah kamu menceritakan sekarang bagaimana kondisi kamu, cerita kamu pada sesi konseling ini? Jadi di sekarang itu kayak aku tuh masih ngerasa capek gitu interaksi itu loh. Padahal aku tuh jiwanya jiwa ekstrovert gitu kan, kayak ceria lah, suka keramaian. Tapi kadang kalau sama orang yang menurut aku masih belum aku nyaman karena takut gimana, masih tetap ngerasa kayak aku teh kok capek gitu. Kamu merasa bersosialisasi dengan orang itu membuat kamu sangat lelah? Iya. Untuk saat ini tuh masih ngerasa lelah. Tapi buat kayak aku berinteraksi dengan orang yang itu teman aku yang udah jadi sahabat, tapi itu malah menyenangkan. Tapi kalau ada dengan orang baru itu tuh malah menjadi kayak capek banget ya gitu dong. Kamu merasa hanya dengan orang lain saja capek, tapi kalau dengan sahabat kamu merasa baik-baik saja? Mungkin karena masih kita adaptasi ya dengan orang baru, jadi kayak kita belum tahu sisi baik buruknya mereka, bagaimana diri mereka. Jadi kadang dia tuh bercanda tapi masih akunya agak baperan gitu. Tapi kalau itu yang sahabat aku sendiri, aku biasa saja. Kamu merasa bahwa candaan orang lain itu membuat kamu sakit hati? Iya, malah kayak jadi kayak oh dia mesti pandang, oh jadi orang lain kan mandang aku kan buruk gitu ya, karena aku bersifatnya kayak sifat introvert gitu loh, kayak extrovert. Terus yang kalau ada orang itu kayak berbaur gitu, tapi sisi lain agak gimana gitu. Kamu merasa gelisah dan takut untuk bersosialisasi ketika berbicara pada orang lain? Ya seperti itu. Jadi yang aku inginkan itu, aku tuh gak mau kayak seperti itu, karena itu membuat aku kayak overthinking. Kamu merasa takut untuk bersosialisasi dengan orang lain, tapi tidak dengan sahabat kamu sendiri? Iya seperti itu. Dan cara kayak, aduh gimana ya aku bisa menyampaikan kegelisahan yang ada di hati aku gitu, kayak diungkapinnya tuh bagaimana. Kamu merasa takut gelisah pada saat bersosialisasi dengan orang lain? Iya. Karena takutnya tuh ucapan yang aku lontarkan dapat membuat orang lain sakit hati. Kamu merasa takut ucapan kamu tidak bisa diterima orang lain ya? Ya seperti itu. Terus juga kan kalau misal aku kalau berbicara tanpa berpikir dulu, bisa jadi ucapan aku membuat dia sakit hati atau bisa membuat hatinya bisa membunuh semangat dia gitu. Kamu merasa takut ketika kamu berbicara orang lain malah takut sakit hati dan membunuh dia? Iya. Padahal kan yang kayak lebih baiknya tuh kayak hal apapun itu, maupun dengan sahabat maupun orang lain tuh diucapkanlah kalau misal kita nggak enak sama orang lain. Jadi kita selalu saling introspeksi diri gitu.
jadi kamu merasa bahwa ucapan orang lain lah yang membuat kamu bisa membuat sakit hati. Iya, kayak aku tuh sebenarnya nggak ingin ngerasain kayak gitu, tapi susah ya, kayak aduh gimana ya, padahal itu tuh cuma candaan gitu. Berarti kamu merasa takut untuk berbicara pada orang lain juga ya? Iya, soalnya kayak dia bersikap kepada aku saja bisa membuat aku sakit hati. Nah, sedangkan aku juga pasti berpikir kalau berbicara sama orang lain kayak, udah harus dipikir-pikir lagi deh, takut membuat dia sakit hati gitu. Saya kira orang lain bisa berbicara dulu sebelum berpikir. Kamu merasa takut saat bersosialisasi dengan orang lain itu tanpa memikirkan dulu sebelum berbicara. Iya, seperti itu. Saya tuh merasa sedih karena kok orang lain nggak bisa sih berpikir seperti yang saya pikirkan gitu. Kamu merasa sedih kenapa orang lain tidak sama dengan hal yang kamu pikirkan ya? Iya, seperti itu. Terus kan yang saya inginkan itu coba deh berpikir dulu sebelum berbicara gitu. Oke. Kamu merasa takut ketika orang lain tidak berpikir sebelum berbicara membuat kamu sakit hati. Iya, seperti itu. Oke, cukup sekian sesi konselingnya ketiga ini. Mungkin izin pamit dulu. Nanti kita bertemu pada sesi konseling yang selanjutnya.